Kenapa orang yang paling tulus justru paling sering disakiti? Kalau kamu pernah merasa sudah melakukan segalanya untuk seseorang tapi tetap diperlakukan sembarangan, kamu perlu dengar ini sampai habis. Ada pola yang hampir tidak pernah dibicarakan secara jujur. Orang yang baik, yang selalu hadir, yang susah berkata tidak, mereka bukan dipilih karena dicintai lebih dalam. Mereka dipilih karena paling mudah dimanfaatkan. Dan ini bukan kebetulan. Coba bayangkan situasi ini. Kamu teman yang selalu angkat telepon jam 2 pagi. Kamu rekan kerja yang selalu bersedia lembur tanpa komplain. Kamu pasangan yang selalu mengalah demi menjaga ketenangan. Di permukaan, semua itu terlihat seperti kekuatan. Tapi di dalam, ada sesuatu yang perlahan terkikis, rasa hormat orang lain terhadapmu. Psikologi sosial punya penjelasan untuk ini. Manusia secara tidak sadar menilai-nilai seseorang dari bagaimana orang itu memperlakukan dirinya sendiri. Ketika kamu selalu tersedia tanpa batas, otak orang lain secara otomatis menyimpulkan bahwa kebutuhanmu tidak mendesak. Waktu dan energimu terasa murah karena kamu sendiri yang memasang harganya di titik paling bawah. Ada konsep bernama doormat effect. Seseorang yang terlalu akomodatif secara konsisten mulai diperlakukan bukan sebagai manusia seutuhnya, tapi sebagai fasilitas. Fasilitas tidak ditanya kabarnya. Fasilitas tidak dipertimbangkan perasaannya. Fasilitas hanya diingat saat dibutuhkan. Yang membuat ini lebih menyakitkan, pelakunya seringkali bukan orang jahat. Mereka hanya mengikuti sinyal yang tanpa sadar kamu kirimkan. Setiap kali kamu menelan ketidaknyamanan demi menghindari konflik, kamu mengajarkan satu pelajaran, bahwa melanggar batasmu tidak ada konsekuensinya. Lalu apa yang berubah ketika seseorang mulai menetapkan batasan? Dinamikanya bergeser drastis. Orang-orang yang dulu meremehkan tiba-tiba lebih berhati-hati. Bukan karena mereka menjadi lebih baik, tapi karena mereka akhirnya melihat ada harga yang harus dibayar. Menghargai diri sendiri bukan keangkuhan. Itu sinyal kepada dunia bahwa kamu tahu nilaimu. Ini bukan berarti kamu harus berhenti menjadi baik. Kebaikan yang tulus adalah kualitas langka dan berharga. Yang perlu berubah adalah arahnya. Kebaikan yang datang dari kekuatan, bukan dari ketakutan ditolak. Kamu membantu bukan karena takut dianggap tidak berguna, tapi karena kamu memilih untuk membantu. Perbedaannya terasa kecil, tapi dampaknya sangat besar. Orang-orang yang tepat akan menghormatinya. Orang-orang yang salah akan pergi, dan itu justru informasi paling berharga yang bisa kamu dapatkan. Jadi kalau selama ini kamu merasa semakin baik kamu pada seseorang, semakin kamu diperlakukan sembarangan, bukan kebaikanmu yang salah. Yang perlu disesuaikan adalah bagaimana kamu mendefinisikan ulang batasan yang selama ini tidak pernah kamu akui perlu ada.